Malam ini adalah jadwal pelajaran tambahan untuk bahasa. Saat itu, Pak Tanto tidak dapat hadir dalam pertemuan kali ini. Sebenarnya aku kecewa karena sama saja ini membuang waktu jika tahu-tahu ternyata Pak Tanto tidak dapat hadir. Tetapi tidak untuk teman-teman. Semua temanku menyambut gembira kabar tersebut dan bahkan mereka merencanakan suatu hal untuk mengisi kekosongan waktu. Ih, gimana kalau kita jalan-jalan aja? Tanya Melissa menawari kami bertujuh. Ya, kelas bahasa memang tidak seramai kelas-kelas lain. Dan kebetulan tidak ada laki-laki dalam kelas kami. Semua teman tampak setuju dengan tawaran tersebut. Tetapi tidak denganku. Aku hanya diam di sudut ruangan sambil memperhatikan mereka yang sibuk berunding. Viola, enggak ikut nimbruk? Tanya Tasya, melambaikan tangannya padaku. Aku hanya tersenyum dan menggeleng. Sejak aku menolak tawaran itu, aku menjadi terasing. Namun tak apa, aku sudah terbiasa dengan begitu. Enaknya kita kemana? Tanya salah satu dari mereka. Ke taman kota. Jangan, terlalu biasa. Ini udah malam loh. Jangan jauh-jauh. Ya elah, kita kan udah terbiasa jalan-jalan jauh. Kalau bisa kesempatan kali ini jangan disia-siakan deh. Kemana ya? Aku bingung jadinya. Ku dengar mereka semua sibuk berunding. Aku hanya diam di sudut ruangan. Tiba-tiba sesuatu membuatku terasa pusing. Pandanganku kabur. Tubuhku terasa begitu lemas. Namun dalam keadaan seperti ini aku kerap mendengar suara misterius yang membuatku terhipnotis mengikuti petunjuknya. Kalian harus mengunjungi Sendang Maid karena tempat tersebut sangatlah indah dan banyak dikunjungi remaja-remaja. Ucapku tiba-tiba memandang mereka dengan tatapan tajam. Tampak seringai senyuman yang licik dari sela bibirku. Mereka hanya terdiam dan tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Sedari tadi aku hanya terdiam, tiba-tiba mengusulkan ide untuk mereka. Mereka sungguh tidak percaya. Kamu gak apa-apa kan, Phil? Kalau enggak enak badan aku anterin pulang? Tanya Bunga mendekatiku. Aku hanya menunduk dan mengangguk. Wajahku tampak begitu pucat pasi. Kamu mau ikut kalau kita ke Sendang itu? Tanya Melissa heran. Aku hanya mengangguk. Kamu gak sakit kan? Tanya Melissa sedikit curiga. Aku mengangkat kepalaku dan memandangnya marah. Aku gak apa-apa, bentakku padanya. Melissa sangat terkejut. Dengan kesal ia pun meninggalkan kelas. Semua tercengang. Cepat antar aku ke sana, pintaku dengan nada tinggi. Baik, jawab semuanya ketakutan. Sesampainya di Sendang Maid, kelima temanku tidak ada yang berani memasuki kawasan Sendang. Sektor pariwisata ini sangat bebas. Jetty tidak perlu izin untuk memasuki kawasan tersebut. Melissa sengaja tidak ikut dengan kami karena ia marah setelah ku bentak. Ayo masuk, ucapku lirih. Semua temanku tidak melangkahkan kakinya. Sedikit pun, aku sangat kesal dan marah. Apa kalian punya telinga? Hah? Bentakku kasar. Mereka tampak keheranan dengan perubahan sikapku. Aku yang dikenal sebagai gadis pendiam dan lugu tiba-tiba berubah menjadi setengah iblis. Itulah yang mereka pikirkan tentangku saat itu. Karena takut, akhirnya mereka menuruti kata-kataku. Sesampainya di dekat Sendang, aku menari-nari riang. Dengan sedikit tertawa, aku bertanya pada mereka. Kalian pasti kebingungan denganku. Mereka hanya terdiam dan saling merangkul satu sama lain. Sebetulnya ada yang ingin aku ceritakan mengenai Sendang ini. Kataku mengawali pembicaraan yang cukup serius. Aku sudah mati sejak 18 tahun lalu karena aku dibunuh kekasihku. Mayatku dimutilasi dan dibuang dalam Sendang ini. Aku sangat menginginkan ada seorang gadis yang dapat aku ajak bicara. Dan akhirnya, aku menemukan seorang gadis cantik yang bernama Viola. Tanya Lutfi seperti ingin menangis. Aku hanya tertawa menyeringai. Di tengah tangisanku, sadar Phil. Itu bukan kamu, kamu dirasuki. Sahut Rosa dengan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bunga panik. Hubungi ayah dan ibunya. Cepat. Setelah teman-teman menghubungi kedua orang tuaku, mereka segera menunggu kedatangan orang tuaku. Di depan pintu masuk, mereka sangat ketakutan. Aku takut Viola ngamuk, ucap Bunga meremas tangan Rosa. Mereka hanya berdoa berharap orang tuaku cepat datang. Beberapa menit kemudian, ayah dan ibu pun datang. Beberapa menit kemudian, ayah dan ibu pun datang. Mana Viola? Tanya ibuku sangat panik. Di dalam, Bu, jawab salah satu dari mereka. Ayahku adalah orang yang ahli dalam menangani kerasukan roh. Dengan cepat, ayah segera membacakan ayat-ayat suci dan mengikatku erat. Aku merasa sangat kesakitan. Karena itu aku meronta-ronta. Dan aku pun akhirnya pingsan. Viola Indigo? Tanya Rosa tidak percaya. Ibu juga tidak yakin. Sedari kecil ia bersikap aneh.
Tidak jarang ia menangis tanpa sebab, tertawa tiba-tiba, dan mengoceh sendiri. Tetapi jika ditanya ia selalu bilang bahwa ia baik-baik saja. Jelas ibuku pada teman-teman. Saya mohon maaf sudah merepotkan kalian. Terima kasih atas bantuannya. Saya mohon bantuannya untuk menjaga Viola. Teman-teman tersenyum dan mengangguk. Pasti kami jaga.